Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahhab lil mu'minina sabilas shawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin az-zajir 'anil idnab wal hathi ala talabil thawab wa ala alihi wa ashab khairil al wa khairil ashab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alaihi wa alaihi. A'udzu billahi minal hammi wal huzni wa minal jubni wal bukhli wa minal ajzi wal kasali wa min ghalabatid dayn wa qahril rijal. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Radiyallahu ta'ala 'anna wa 'ankum wa 'an kafatil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تنزل على قوم وفيهم قاطع رحم. Sadaqah Rasulullah wa nataqa Habibullah fima qala atau kama qala. Jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga sampai hari ini masih memberikan kita in'am. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ihsan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan kebaikan serta pengampunan kepada kita. Yang mana dengan nikmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada kita, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana doa taubatnya Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika seandainya Engkau tidak mengampuni kami, jika seandainya Engkau tidak berkasih sayang kepada kami, jika seandainya Engkau tidak menyayangi kami, kata Nabi Adam alaihi salam, lanakunanna minal khasirin, sungguh hari ini kami menjadi orang-orang yang sangat merugi. Artinya adalah dengan nikmat dan pengampunan Allah lah hingga sampai saat ini kita menjadi orang-orang yang beruntung. Salawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau di bulan yang penuh barakah ini, insyaallah kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ediko atau Bapak Aliang selaku head unit dan jajaran manajemen, Bapak Freddy Liang, Bapak Afadian dan Bapak Husni Lubis, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kuala Tanjung maupun Kampung Lalang dan Desa Kuala Indah, Bapak Ibnul Fandika atau yang mungkin mewakili dari Desa Kuala Indah dan Desa Kampung Lalang. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para jamaah, para tamu undangan yang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita pada hari ini mengingatkan saya kepada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, la yab'atsanna Allahu ala aqwamin fi wujuhihim nur. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan suatu kaum, akan membangkitkan umat manusia fi wujuhihim nur,
Dan salah satu dari kaum yang akan dibangkitkan oleh Allah, ada satu kaum yang wajahnya dipenuhi cahaya, ala manabiril lu'lu'. Dan kaum tersebut Allah tinggikan derajatnya. Allah letak kaum tersebut di atas suatu panggung yang megah. Allah letak kaum tersebut, Allah tempatkan kaum tersebut di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara-mutiara. Yang yu'uhumun nas wa laisu bi anbiya wala syuhada. Bahkan kaum tersebut membuat iri, membuat cemburu seluruh manusia yang menyaksikannya. Padahal kaum tersebut bukanlah seorang anbiya wala syuhada, dan juga bukan orang yang mati syahid atau syuhada. Kemudian fajatha a'rabi ala hukbatayhi. Mendengar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, merangkaklah seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hilkum na'rifuhum, tolong beritahu kami kaum yang engkau sampaikan tadi. Tolong beritahu kami kaum yang akan dibangkitkan dengan wajah yang penuh cahaya dan diletakkan oleh Allah di atas panggung yang sangat tinggi, di atas panggung yang sangat mulia, sehingga dapat mencemburi manusia-manusia yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Humul mutahabbuna fillah min qabaili syatta wa biladi syatta yadhkuruna ala dzikrillah yajtami'una ala dzikrillah wa yadhkuruna. Mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah, akrab karena Allah, bersaudara karena Allah. Min qabaila syatta, padahal mereka datang dari suku-suku yang berbeda-beda. Mengapa saya mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah mengingatkan saya kepada hadis ini? Karena kalau kita lihat sekarang, kita datang dari kabilah atau suku yang berbeda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Melayu. Tidak hanya itu, apa kata Rasulullah? Wabiladi syatta. Dan orang-orang tersebut datang dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Kuala Indah, ada yang dari Kampung Lalang, ada yang dari Tebing Tinggi, ada yang dari Kuala Tanjung. Kampungnya pun berbeda-beda. Tapi tujuannya apa? Yajtami'una ala dzikrillah. Mereka berkumpul, kata Rasulullah, untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan sebuah acara, sebuah majlis, sebuah program yang mengantarkan mereka dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan tema yang diusung oleh panitia hari ini, berbagi berkah Ramadan, memperkuat tali silaturahmi dan momentum introspeksi diri, adalah salah satu daripada zikir-zikirnya Allah, salah satu aktivitas yang mampu membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkurunahu, kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita hari ini termasuk golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan hadis tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran sama-sama kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita satu ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan dari banyak sekian tujuan yang Allah sampaikan, salah satunya adalah la'allakum tattaqun. Berpuasa di bulan Ramadan dapat menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dapat meningkatkan, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahukah kita bahwasannya mempererat tali silaturahim, menjaga hubungan tali silaturahim juga mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Hal ini tertera dalam surah Ali Imran ayat 153 sampai 154. Nasta'inu billah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah menyeru kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wahai umat manusia, bergegaslah kalian kepada ampunan Allah,
wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan bergegaslah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. 'Arduhas samawati wal ardh, yang mana surganya Allah meliputi luasnya langit maupun luasnya bumi ini. Uiddat lil muttaqin, dan pengampunan yang Allah berikan, surga yang Allah berikan itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Allah menyebutkan 3 ciri-ciri orang yang bertakwa yang terdapat dalam surah Ali Imran ini. Salah satunya adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang melakukan, orang yang menjalankan sikap maupun sikap saling memaafkan. Artinya adalah orang yang mudah tergerak hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain, ataupun orang yang mudah hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meminta maaf dengan memaafkan kesalahan orang lain adalah 2 sikap ataupun sifat yang harus disinkronkan. Kenapa demikian? Jikalau ada orang yang mudah meminta maaf namun ia sulit memaafkan kesalahan orang lain kepadanya, maka dapat menimbulkan rasa dendam dalam hati kita. Begitu pula sebaliknya, jikalau ada orang yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain namun ia sulit untuk meminta maaf, maka dapat menimbulkan rasa sombong di dalam dirinya. Padahal kita hidup di dunia ini tidak ada yang boleh kita sombongkan. Bahkan banyak para ulama hadis menyatakan, terlebih lagi di 10 terakhir bulan Ramadan, kita ditausiahkan untuk memperbanyak doa yang setiap malamnya dibacakan bilal-bilal tarawih di masjid-masjid kita. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, engkau maha mulia lagi maha memaafkan. Wa'fu anna ya karim, maka maafkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah yang maha mulia. Jadi sikap memaafkan atau sikap mudah untuk meminta maaf ketika kita melakukan kezaliman kepada orang lain, itulah yang membuat kita sampai kepada martabat orang-orang yang bertakwa yang akan dijanjikan surga dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap dan sifat mudah meminta maaf dan mudah memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu dari sekian banyak langkah kita untuk mempererat tali silaturahim. Karena pasti ketika kita melakukan muamalatun nas, melakukan hubungan sosial, tidaklah pasti kita lekang dari yang namanya berbuat salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sangat mencintai orang-orang yang mempererat dan memperkuat tali silaturahim. Hal ini disampaikan oleh Imam Abi Ya'la di dalam catatan hikayahnya, di dalam kitabnya yang bernama Irsyadul Ibad fi Sabilir Rasyad, dikatakan ada seorang pemuda yang berasal dari Fash'am, seorang pemuda yang berasal dari daerah Fash'am yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabihi. Aku datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, wa huwa fi nafarin min ashabihi. Namun Rasulullah duduknya sedikit terpisah dari sahabat yang lainnya. Fakultu antal ladzi taz'amu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan, apakah benar engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Karena pemuda ini tidak tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya orang yang ditanyanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fakultu, maka pemuda yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala? Wahai Rasul, jika benar engkau adalah utusan Allah, jika benar engkau adalah pembawa risalah dari Tuhan, maka sampaikan apa yang paling dicintai oleh Tuhan. Itu jawab seorang pemuda. Itu pertanyaan seorang pemuda tadi. Jika benar engkau Rasulullah, jika benar engkau utusan Allah, jika benar engkau adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama ini, maka apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Faqala al-iman billah. Maka Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah. Kemudian tidak puas dengan jawaban Nabi, pemuda tersebut bertanya kembali, "Tsumma ma ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah beriman kepadanya? Apa kata Rasulullah? "Tsumma silaturrahim." Aktivitas kegiatan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Tuhan adalah mempererat dan memperkuat tali silaturahim. Kemudian pemuda tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, ayyul a'mali abghadu ila Allah ta'ala? Apa amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah? Asyirku billah. Amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ma ya Rasulullah? Kemudian amalan apa lagi yang paling dibenci oleh Allah? Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegasnya, "Tsumma qati'atur rahim." Amalan yang paling jelek, yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah la tanzilu ala qaumin, tidak akan turun terhadap suatu kaum, wa fihim qati'u rahimin, yang di dalam kaum tersebut terdapat orang-orang yang memutus tali silaturahim, orang-orang yang memprovokasi, orang-orang yang menyebarkan kabar fitnah, orang-orang yang mengadu domba. Maka Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada kaum tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan momen tali silaturahim ini sebagai momen introspeksi diri kita terhadap kepada sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi orang-orang atau menjadi orang yang melaksanakan langkah-langkah pemutus tali silaturahim, menjadi orang yang memprovokasi orang lainnya, menjadi orang yang mengadu domba dari umat yang satu ke umat yang lainnya, hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang membar fitnah. Sebagaimana dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian memikirkan dahulu apa yang esok akan kalian lakukan. Dalam tafsir dikatakan bahwasannya perilaku atau aktivitas yang kita akan lakukan itu sebaiknya kita pikirkan dahulu demi melihat manfaat dan mudarat yang akan kita timbulkan. Jikalau lisan kita bertindak sebelum memikirkan, maka akan menyakiti hati orang lain, maka akan menyakiti hati teman kerja kita, maka akan menyakiti hati sanak keluarga kita, maka akan menyakiti hati karyawan kita. Oleh karena itu, jadikanlah momentum silaturahim ini momentum kita saling memaaf-maafkan ketika kita melaksanakan kezaliman dan dosa kepada saudara kita, keluarga kita, teman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan wasilah kita mengampuni hak-hak yang mungkin tidak sengaja maupun sengaja kita ambil dari mereka. Jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu yang cukup singkat,
Saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah mengadakan acara tali silaturahim disertai dengan sedekah kepada anak-anak yatim. Tahukah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebelum melaksanakan sholat Id pernah menangis dikarenakan melihat anak yatim yang tidak memiliki baju baru, tidak memakan makanan yang lezat. Bahkan Rasulullah menunda kedatangannya ke masjid untuk memperhatikan anak yatim tersebut. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatimi kahataini fi ajinnah. Aku dengan orang yang peduli kepada anak yatim, aku dengan orang yang mengasuh anak yatim bagaikan dua jari yang sangat lengkap. Persis seperti ini Rasulullah mengisyaratkan hadis tersebut. Artinya adalah orang yang peduli kepada anak-anak yatim, orang yang melihat anak yatim, insya Allah di yaumil qiyamah akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salatun man kunna fihi fahasabuhullahu hisaban yasira. Ada tiga hal yang seandainya tiga hal ini ada dalam diri kita, fahasabuhullahu hisaban yasira, maka Allah akan meringankan hisab kita di yaumil qiyamah. Apa tiga hal itu? Tu'ti man haramaka, tetaplah kita memberi walaupun kita tidak mengharapkan imbalan balik dari yang kita beri. Artinya adalah memberi secara ikhlas. Kemudian yang kedua adalah wa ta'fu amman zalamaka, maka maafkan orang-orang yang menzalimi kita, maafkan orang-orang yang menyakiti hati kita, maafkan orang-orang yang mungkin mengambil hak kita disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian yang terakhir adalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tasilu man qata'ika. Kata Rasulullah, engkau tetap melaksanakan silaturahim meskipun orang tersebut merespon tidak baik, meskipun niat orang tersebut membalas silaturahim yang kita jaga dengan memperkeruh keadaan, dengan memotong hubungan tali silaturahim. Kemudian para sahabat bertanya, wa idza fa'altuka kadzalika fama li ya Rasulullah, seandainya kami telah memaafkan orang yang menzalimi kami, seandainya kami melaksanakan mempererat hubungan tali silaturahim ya Rasulullah, maka apa balasan untuk kami? Kata Rasulullah, Allah akan menghisab kalian dengan hisaban yang mudah, wa adkhalahu al-jannata bi rahmatihi, dan Allah akan memasukkan kalian ke surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, sebagai ungkapan yang terakhir saya ingin memberi atau berbagi pengalaman. Alhamdulillah ini bukan kali pertama saya berada di panggung PT Multimas Nabati Asahan. Kurang lebih tahun 2009 2010 ketika itu saya masih menjadi peserta dai cilik. Ada beberapa perlombaan yang digelar oleh IMSA, Ikatan Muslim Syariah kalau tidak salah. Tepat di panggung ini dengan nuansa yang sama, dengan momentum yang sama di bulan Ramadan, alhamdulillah Allah takdirkan saya kembali lagi ke panggung ini kedua kalinya dalam nuansa, suasana dan acara yang sama, yaitu acara memperkuat tali silaturahim serta berbagi berkah di bulan Ramadan. Karena memang saya asli orang sini, Pak. Jadi saya lahir di Dusun 3, Kuala Tanjung. Jadi sebenarnya saya ini orang lokal. Kemudian saya menghabiskan jenjang pendidikan saya sampai SMP di sini. Kemudian Allah takdirkan saya menjalankan atau menempuh pendidikan di negara Turki 4 tahun. Kemudian alhamdulillah rezeki dari Allah saya berkesempatan mengajar di Turki 1 tahun. Qadarullah tahun 2021 kita ketahui bersama ada satu musibah yang menimpa kita semua, satu virus, satu wabah yang banyak memberikan pengaruh yang negatif kepada kita semua. Akhirnya kami kurang lebih 300 orang
warga negara Indonesia yang berada di Turki kala itu dipulangkan oleh dubes di Indonesia untuk Turki kala itu. Nah, jadi saya sebenarnya orang lokal. Kalau bahasa enaknya sebenarnya pun saya ini besar-besar dari dapurnya Multi. Alhamdulillah ayah saya dari mulai saya lahir sampai sekarang itu masih bekerja di PT Multimas. Semoga ini menjadi motivasi untuk adik-adik kita, untuk bapak ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya semoga ini tidak bagian dari kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menjamin di tahun 2015 saya adalah satu-satunya anak karyawan Multi yang mengambil beasiswa itu. Dan itu saya cukup bangga. Kenapa? Karena kalau saya tidak mengambil beasiswa, ya mungkin saya tidak akan sanggup untuk membiayakan pendidikan maupun biaya hidup di Turki. Jadi kepada adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, capailah cita-cita kalian setinggi-tingginya. Capailah tujuan kalian setinggi-tingginya. Mungkin perubahan zaman, pengaruh lingkungan ataupun pengaruh dari zaman itu sendiri, jadikan di hati kita itu sebagai ujian yang mudah untuk kita lewati. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan iftar atau berbuka puasa. Namun sebelum itu mungkin ada doa yang ingin kita panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keridhaannya di dalam acara yang kita laksanakan hari ini. Saya tutup dengan satu pantun. Kalau tadi Pak Lukman menyampaikan pantun Melayu, kalau tadi mungkin beberapa orang menyampaikan dengan pantun, tapi saya menyampaikan dengan satu syair Arab. Unzur maqal wala tanzur maqal. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi pengetahuan untuk kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah sepulangnya kita dari acara ini memberkahi dan meridhoi kita, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.